Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Al-Anbiya ayat 87-88. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, apabila kita membaca tartil Quran di suatu ayat dan di ayat itu agak panjang dan tidak terdapat tanda wakaf di situ, maka kita memilih untuk berhenti di tempat-tempat yang merupakan tempat pemberhentian yang baik. Contohnya di ayat ini, misalnya tadi kita tidak kuat nafas, kita bisa berhenti pada makna-makna yang sesuai dengan ayat tersebut. Misalnya kita dari sini, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdiru alaihi, dari alaihi. Kemudian kita ulangi dari fadhanna an lan naqdiru alaihi fanada fi dhulumat. Aslinya yang bagus yang tadi kita baca yaitu fanada fi dhulumat, kita berhenti, cuma sampai fanada tidak kuat nafas. Ya, kita berhenti di sini saja, fanada. Kemudian kita ulangi dari fanada fi dzulumat sampai illa anta subhanak. Dari subhanak kita ulangi dari subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi minimal kita mengetahui sedikit demi sedikit makna dari ayat tersebut sehingga kita wakafnya itu tidak terlalu salah. Kita wakafnya itu mendekati yang bagus, itu sudah bagus, sudah baik, apalagi kita mengetahui maknanya itu lebih baik. Wa dhannuni, ada al bertemu dengan nun, ini membentuk tasydid nun dari idgham syamsiyah. Ini idgham syamsiyah karena nun termasuk huruf-huruf syamsiyah atau huruf matahari yang harus diidghamkan, alnya tidak dibaca. Jadi langsung wazan kita gunakan karena membentuk huruf nun yang bertasydid sehingga otomatis dia itu gunnah. Wazan nuni idh dhahaba zal bertemu dengan zal, kita sebut dengan idgham mutamatsilain atau idgham misli atau mislain, karena ada dua huruf yang sama, yang satu sukun bertemu dengan huruf yang sama persis makhraj dan sifatnya, yaitu di sini zal. Oleh karena itu zal yang disukun ini menjadi hilang dan langsung ditasydidkan zal berikutnya. Idh dhahaba mughadiban fadhanna, ada tanwin bertemu dengan fa yang kita sebut dengan ikhfa hakiki, kita dengungkan. Demikian juga nun yang bertasydid ini kita dengungkan, maksudnya agak kita panjangkan. Allan naqdiru alaih, nun bertemu dengan nun idgham bigunah, meskipun ini disebut juga idgham mutamatsilan sama dengan zal bertemu dengan zal, karena semua huruf apabila
sama bertemunya disebut idgham mutamatsilain. Tapi secara khusus nun yang bertemu nun ini disebut idgham bi gunnah. Karena nun mati bertemu dengan nun salah satu huruf yanmu ya nun mim waw huruf idgham bi gunnah. Bi gunnah artinya dengan dengung. Allan ini idgham bila gunnah. Jadi yang ini tidak berdengung, yang lan berdengung. Allan naqdira alaih. Naqdira qaf ini qalqalah sughra karena ada di tengah kata. Allan naqdira alaihi fanada fi dhulumat. Fanada matabi saja fi dhulumat ini juga disebut idgham syamsiyah, langsung tasydid dha apabila ada al bertemu dengan huruf dha. Ini ditasydid dha-nya. Alla ilaha illa anta subhanak. Allah ada di sini idgham bila gunnah tidak panjang. La ilaha ini kita panjangkan mad jaiz munfasil, boleh satu boleh dua alif. Illa anta ini juga mad jaiz munfasil, anta ini ikhfa hakiki. Subhanaka inni kuntu, inni gunnah musyaddadah karena nun yang bertasydid, kuntu minadz zalimin. Ada nun bertemu dengan ta kita sebut dengan ikhfa, minadz zalimin. Terakhirnya ini disebut mad arid lisukun. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Kita panjangkan meskipun tasydid ini disukun, karena dia bertasydid maka gunnah itu tidak terpengaruh wasl atau waqaf, tetap digunnahkan. Jadi membacanya itu minal gham, tetap didengungkan meskipun dia itu diwaqafkan. Minal gham. Kemudian kita bisa melihat perbedaan antara hak domir yang ini dan yang ini ya. Kalau yang ini kita panjangkan, dia matsila qasira karena diapit oleh dua huruf hidup yaitu lam dan waw, sehingga domahnya ini menjadi terbalik. Ini cara membacanya satu alif yaitu panjang. Lain dengan hak yang di sini, ini tidak diapit oleh dua huruf hidup ya. Maksudnya adalah na di sini adalah ada yang mati yaitu sukun yang berupa alif ya. Na itu adalah fathah kemudian ada alifnya. Alif dianggap huruf yang mati sehingga ini tidak diapit oleh dua huruf hidup sehingga hunya menjadi pendek. Wa najjaynahu minal gham. Wa najjaynahu minal gham. Hunya menjadi pendek. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Ikhfa hakiki nun bertemu dengan jim, kita terakhirnya ini mad arid lisukun. Baiklah para pecinta Al-Qur'an yang berbahagia, apabila kita menelaah dari makna ayat ini langsung ke cerita atau kisah dari Nabi Yunus ya. Wa dzannuni adalah Nabi Yunus, istilahnya itu Dhunnun. Dhunnun ini adalah Nabi Yunus. Wa dzannuni Yunus atau Nabiullah Yunus alaihissalam idzhaba ketika dia itu pergi mughadiban dalam keadaan marah. Ketika Yunus itu pergi dalam keadaan marah, fadzanna dan dia menyangka bahwa allan naqdiru alaihi, bahwa kami tidak akan menyulitkan dia, bahwa kami akan tidak mentakdirkan sesuatu untuk dia, tidak menyulitkannya. Fanada maka Nabi Yunus itu memohon kepada Allah fi dzulumat dalam kegelapan, di dalam gelap, di dalam perut ikan. Allah ilaha illallah, apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus, apa yang dimohonkan atau didoakan atau menjadi doa Nabi Yunus ketika itu, fanada fi dzulumat, yaitu la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah, subhanaka maha suci engkau, inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Jadi doa Nabi Yunus itu adalah merupakan suatu pengakuan, bukan doa minta untuk diselamatkan, ya Allah selamatkan aku, misalnya keluarkan aku dari sini, tidak, tapi ini adalah pengakuan
pengakuan bahwa dirinya itu bersalah kepada Allah, bahwa dia itu berdosa. Mengaku saja, maka akibatnya Allah mengabulkan, ya. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, subhanaka maha suci Engkau, inni kuntu minadz zalimin. Jadi ini dibaca sangat bagus bagi kita untuk apabila kita itu menghadapi kesedihan, kedukaan, kita membaca doanya itu seperti ini. Kita mengaku bahwa diri kita itu zalim, bahwa diri kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, Maha suci Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, begitu intinya seperti itu. Doa yang diwujudkan dengan zikir pengakuan, istighfar atau minta ampun bahwa dirinya itu adalah seorang yang zalim. Itu Nabiullah Yunus dengan kerendahan hatinya. Fastajabna lahu, maka Allah itu mengabulkan Nabi Yunus doanya. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham, dan kami selamatkan, ya. Dan kami selamatkan Nabi Yunus itu atau dia dari kedukaan atau kesedihan. Wa najjaynahu minal gham, dan kami selamatkan Nabi Yunus itu dari kedukaan atau kesedihan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, begitu pula lah kami itu menyelamatkan orang-orang yang beriman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.